Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang representasi pengetahuan mata kuliah kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Ruf Sanjani, Stambuk F551-16064. Di sini saya akan membawa materi tentang representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan adalah metode yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar. Maksudnya adalah menangkap sifat-sifat penting problema dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan problema. Representasi pengetahuan terbagi atas dasar sistem kecerdasan buatan menurut Turban. Salah satunya yaitu basis pengetahuan, interference engine, dan karakteristik representasi pengetahuan. Basis pengetahuan yaitu tentang fakta tentang objek-objek dalam domain yang dipilih. Kedua, hubungan di antara domain-domain tersebut. Inference engine yang pertama yaitu merupakan sekumpulan prosedur. Yang kedua, menguji basis pengetahuan dalam menjawab suatu pertanyaan, menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. Model representasi pengetahuan. Pengetahuan dapat dipresentasikan dalam bentuk yang sederhana atau kompleks tergantung dari masalahnya. Menurut Seknap 1989, beberapa model representasi pengetahuan yaitu logika, list dan tree, jaringan semantik, bingkai, tabel keputusan, pohon keputusan, naskah, dan kaidah atau sistem produksi. Logika, suatu pengkajian ilmiah tentang serangkaian penalaran sistem kaidah dan prosedur membantu penalaran. Komputer harus dapat menggunakan proses penalaran deduktif dan induktif ke dalam bentuk yang sesuai dengan manipulasi komputer, yaitu logika simbol atau matematika. Disebut logika komputasional, logika proporsional, dan logika predikat. Penalaran deduktif bergerak dari penalaran umum menuju ke konklusi khusus atau pernyataan premis dan inferensi. Premis inferensi terbagi tiga yaitu premis mayor, premis minor, dan konklusi. Contoh premis mayor, jika hujan turun saya tidak akan kuliah. Contoh premis minor, pagi ini hujan turun. Contoh konklusi, oleh karena itu pagi ini saya tidak akan kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Taufik, Stambuk F551-16076. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tugas yang diberikan, yaitu tentang representasi pengetahuan. Dalam hal ini saya akan coba menjelaskan mengenai penalaran induktif. Yang pertama itu ada bergerak dari masalah khusus ke masalah umum. Kalau sebelumnya ada penalaran deduktif, induktif ini adalah penalaran yang sebaliknya dari penalaran deduktif. Kalau deduktif itu bergerak dari masalah umum ke masalah khusus, penalaran induktif adalah bergerak dari masalah khusus ke masalah umum. Kemudian yang kedua, menggunakan sejumlah fakta atau premis yang mantap untuk menarik kesimpulan. Contoh, premis pertama, aljabar adalah pelajaran yang sulit. Yang mana kita tahu, sesuai fakta memang aljabar itu adalah pelajaran yang sulit untuk dipelajari. Premis yang kedua, geometri adalah pelajaran yang sulit. Kemudian premis ketiga, kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Konklusinya, matematika adalah pelajaran yang sulit. Artinya secara keseluruhan itu matematika adalah pelajaran yang sulit karena mungkin hampir keseluruhan itu dari materi-materi yang ada di pelajaran matematika itu cukup sulit untuk dipelajari. Di sini jelaskan juga konklusi tidak selalu mutlak, dapat berubah jika ditemukan fakta baru. Nah, berarti konklusi ini bisa berubah jika suatu waktu ada fakta baru yang ditemukan, maka dia bisa berubah. Kemudian contoh yang terakhir itu premis 4. AI atau artificial intelligence adalah pelajaran yang sulit. Oke. Logika proporsional. Yang pertama itu
ada proposisi merupakan suatu statement atau pernyataan yang menyatakan benar, yang mana ditandai dengan true atau salah, yang ditandai dengan false. Nah, ini adalah simbol-simbol dari logika proporsional. Ada and, or, not, implies, dan biimplikasi. Nah, ini adalah contoh tabelnya logika proporsional. Kemudian resolusi. Resolusi digunakan untuk melakukan inferensi pada logika proposisi. Yang kedua, resolusi adalah suatu aturan untuk melakukan inferensi yang dapat berjalan secara efisien dalam suatu bentuk khusus, yaitu conjunctive normal form atau CNF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika predikat dari sebagai bagian dari representasi kecerdasan buatan itu sendiri. Pertama, definisi dari logika predikat adalah cara untuk menyelesaikan argumen yang tidak dapat diselesaikan dengan logika proposisi. Eh, jika argumen akan dibuktikan validitasnya dengan logika proposisi dengan mengikuti prosedur logika proposisi dengan menentukan variabel proposisi itu sendiri. Selanjutnya, suatu logika yang lebih canggih yang seluruhnya menggunakan konsep dan kaidah proporsional yang sama. Logika predikat juga disebut juga kalkulus predikat yang memberi tambahan kemampuan untuk merepresentasikan pengetahuan dengan sangat cermat dan rinci. Eh, Suatu proposisi atau premis dibagi menjadi dua bagian, itu objek dan keterangan. Individu atau objek yang membuat keterangan, kemudian keterangan yang membuat argumen atau predikat. Dalam suatu kalimat, predikat dapat berupa kata kerja atau bagian kata kerja. Predikat individu itu sendiri, misalnya mobil berada dalam garasi, dinyatakan menjadi di dalam itu mobil, kemudian garasi. Di dalam sama dengan produk atau keterangan. Mobil itu sebagai argumen. Juga garasi juga sebagai argumen di situ. Kemudian contoh lainnya di situ ada misalnya kalimat pintu terbuka. Kalkulus predikatnya itu buka dalam kurung pintu. Dalam penerapannya itu seperti misalnya sensor gerak pada pintu itu sendiri. Kemudian pengetahuan diekspresikan dalam kalkulus predikat yang dapat dimanipulasi agar dapat diinferensi atau dinalar. Artinya logika predikat ini yang menyederhanakan kalimat agar dapat dinalar oleh komputer. Pangkalan pengetahuan dibentuk dengan menggunakan variabel sebagai simbol-simbol untuk merancang objek. Misalnya di sini di contohnya X itu sama dengan Rojali, Y itu sama dengan Juleha, maka proposisinya ditulis suka dalam kurung X, Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fuad, stambuk F551160006. Di sini saya akan melanjutkan pada poin logika predikat. Predikat kalkulus membolehkan penggunaan simbol untuk mewakili fungsi-fungsinya. Misalnya, ayah atau Juleha sama dengan Jojon, ibu Rojali sama dengan Dorce. Fungsi ini dapat digunakan bersamaan dengan predikat. Misalnya, predikat berikut menjelaskan bahwa Jojon Dorce adalah berteman. Teman ayah Juleha atau ibu Rojali sama dengan teman Jojon dan Dorce. Pada pengukuran kuantitas adalah simbol yang mengizinkan untuk menyatakan suatu rangkaian atau cakrawala variabel dalam suatu ekspresi logika. Dua pengukuran
kuantitas yaitu 1. Kuantitas universal untuk semua. 2. Kuantitas eksistensial ada atau terdapat. Contohnya itu semua sapi berkaki 4. Yang kedua, sapi berkaki 4. Ketiga, beberapa sapi berwarna putih. Dan keempat, sapi berwarna putih. Contohnya lagi ada lagi yaitu 1. Andi adalah seorang mahasiswa. 2. Andi masuk jurusan elektro. 3. Setiap mahasiswa elektro pasti mahasiswa teknik. 4. Kalkulus adalah mata kuliah yang sulit. 5. Setiap mahasiswa teknik pasti akan suka kalkulus atau akan membencinya. 6. Setiap mahasiswa pasti akan suka terhadap suatu mata kuliah. 7. Mahasiswa yang tidak pernah hadir pada mata kuliah itu, maka mereka pasti tidak suka terhadap mata kuliah tersebut. Andi tidak pernah hadir mata kuliah kalkulus. Ada lagi contohnya yaitu 1. Mahasiswa Andi elektro. Andi ketiga elektro sama dengan teknik. 4. Sulit atau kalkulus. 5. Teknik suka kalkulus, benci kalkulus. 6. Suka. Yang ketujuh, mahasiswa sulit, hadir, suka. Dan ke-8 hadir, Andi atau kalkulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahlan S. Stambuk F551168064. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi kami. Frame, kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, suku, berdasarkan pengalaman. Frame memiliki slot yang menggambarkan rincian atribut dan karakteristik. Hierarki frame, susunan hierarki dari frame mengizinkan pewarisan frame. Naskah skrip, naskah sama dengan frame, bedanya menggambarkan urutan peristiwa. Elemen skrip meliputi 1. Kondisi input, kondisi yang harus dipenuhi. 2. Mungkin terjadi. 3. Role, berisi objek pendukung. 4. Role, peran yang dimainkan oleh seseorang. 5. Scan, adegan yang dimainkan. 6. Hasil terjadi, kondisi yang ada setelah urutan peristiwa dan skrip terjadi. Sistem, aturan produksi. Representasi pengetahuan yang berupa aturan, rule. Mengekspresi konsekuensi, menyatakan tindakan tertentu jika premis benar, perawalan, dan. Contoh forward reasoning. If suku bunga turun dan harga obligasi naik. If suku bunga naik dan harga obligasi turun, suku bunga tidak berubah dan harga obligasi tidak berubah, dan masih banyak lagi contoh forward reasoning tersebut. Apabila diketahui bahwa dolar turun, apa keputusan yang diambil? Apakah akan membeli obligasi atau tidak? Forward reasoning dari fakta dolar turun berdasarkan rule. 5. Diperoleh konklusi suku bunga naik dari rule kedua. Suku bunga naik menyebabkan harga obligasi turun. Dengan rule 6, jika harga obligasi turun, maka kesimpulan yang diambil adalah membeli obligasi. Contoh backward reasoning. Contoh backward reasoning sama seperti forward reasoning. If suku bunga turun dan harga obligasi naik, suku bunga naik dan harga obligasi turun, dan seperti contoh yang saya seperti contoh forward reasoning
sebelumnya. Dan apabila diketahui bahwa dolar turun, maka keputusan yang diambil apakah akan membeli obligasi atau tidak. Backward reasoning dan solusi yaitu membeli obligasi dengan menggunakan rule 6 diperoleh antecedent harga obligasi turun, dan rule kedua dibuktikan harga obligasi turun bernilai benar jika suku bunga naik bernilai benar. Dari rule 5, suku bunga naik memang bernilai benar karena diketahui itu fakta dolar turun. Sekian.